Bos-bos, dari balik jalanan kota Malang, ada satu nama yang selalu bikin orang auto ngiler. Yap, rujak dower. Mulai dari pesanan sederhana, free ongkir keliling kota, sampai akhirnya berkembang jadi brand yang dicari-cari pecinta rujak di mana-mana. Dan uniknya lagi, sekarang mereka nggak cuma jualan di satu tempat, tapi keliling kota, nyamperin langsung para pelanggan. Halo bos, saya Eka, owner Rujak Dower. Rujak online pertama di kota Malang. Rujak kita ini beda loh bos dengan rujak-rujak yang lain seperti saat ini kita lagi jualan jalan-jalan ke kota Sidoarjo. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, siapa sangka bisnis yang sekarang laris manis ini dulunya dimulai dari ruang sempit kamar kos. Dari tahun 2017, Eka mulai nyusun resep, menu, sampai akhirnya nemu formula rujak yang disukain banyak orang, bos. Karena dulu saya masih semester 5 pada saat kuliah gitu. Jadi dulu awalnya kita cuma nyewa satu kamar kos aja khusus untuk produksi rujak. Dulu cuma rujak aja menunya. Jadi ada rujak medium sama premium aja. Tapi seiring berjalannya waktu kita nambah menu satu lagi yaitu manisan. Ternyata dulu kita coba-coba juga itu otodidak buat manisan, ternyata boom langsung banyak diminatin iya. Seiring peminat bertambah, cara jualannya juga terus berkembang, bos. Dari yang tadinya serba manual, order via WhatsApp, kurir cuma satu, antar sendiri, sampai akhirnya mulai terbantu dengan adanya aplikasi ojek online. Seiring pesanan makin naik, tantangannya bukan cuma di produksi, tapi tempat rujak ini diproses, bos. Bisnis makanan kayak gini, kapasitas tempat itu ngaruh banget ke kecepatan layanan. Itu saya dulu juga sempet karena rame banget di kos-kosan, akhirnya kita diusir sama ibu kos karena tempatnya sudah tidak mumpuni lagi untuk perantrian si driver ini maupun yang beli langsung gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk sewa tempat pada saat itu dengan budget uang tabungan pas-pasan. Alhamdulillah ngepas. Dulu masih 1 tahun nyewanya, tapi seiring berjalannya waktu kita udah bisa nyewa dengan kayak 5 tahun langsung gitu loh. Setelah tempat produksi beres, fokus bisnis berpindah ke satu hal yang paling krusial. Gimana menawarkan pengalaman makan yang beda, bos? Dalam persaingan jajanan segar, brand itu harus punya pembeda yang jelas dari rasa, tekstur, atau cara penyajian. Ini penting supaya produk mudah diingat dan bisa bersaing di tengah banyaknya penjual rujak, bos. Mungkin di kemasannya rasanya juga beda sih. Rasanya beda, terus itu kayak kacangnya. Jadi bumbu kacang kita itu kacangnya itu lebih utuh-utuh gitu loh mbak, nggak yang halus banget. Bumbu kita itu asli ulukan tangan, jadi bukan di blender maupun dimasak. Di bisnisnya ini, tantangan jelas ada. Salah satunya di suplai buah. Apalagi kalau buah musiman. Tanpa jaringan supplier yang kuat, produksi bakal nggak stabil, bos. Kayak misalnya nih, sekarang ini kan kita lagi nggak musim rambutan nih. Nah rambutan itu kan musiman dan 1 tahun ini kita juga udah nggak ada rambutan. Tapi kalau untuk mangga, insya Allah kita selalu mengusahakan biarpun di mana-mana nggak ada, di Rujak Dower selalu ada mangga. Ada yang langsung dari petani, ada juga yang supplier. Dari sisi bisnis, ini bikin Eka perlu memperluas jaringan pemasok. Mulai dari petani lokal sampai supplier besar. Supaya pasokan aman meski musim buah berubah-ubah. Kalau yang paling banyak pengiriman buah itu di mangga. Ya, karena buah mangga kita itu kan bermacam-macam. Ada yang premium, ada juga yang mangga Kyojai, ada mangga Brazil, ada mangga Erwin, macam-macam. Dan yang paling banyak paling banyak yang kita order buah-buahnya itu di buah mangga. Bisa sampai 5 kintal bahkan 1 ton. Setiap jenis mangga punya karakter rasa dan teksturnya masing-masing loh. Seperti mangga Kyojai yang paling stabil manisnya. Jadi nggak heran kalau permintaannya paling tinggi.
Untuk mangga premium, biarpun dia udah kuning, dia tetap crunchy dan tidak kecut sama sekali. Seperti yang kita pakai saat ini, itu mangga cocolnya pakai mangga premium. Untuk mangga Kyojai itu biarpun mentah, dia tetap manis, nggak kecut sama sekali. Kayak gitu. Kalau Brazil itu ada kecutnya sedikit tapi dominan manis. Itu juga crunchy, kuning, crunchy banget. Varietas mangga unggulan yang berasal dari Thailand ini Eka dapatin dari Jawa Tengah, bos. Sekali datang bisa 200 kg hanya untuk kebutuhan 2 hari. Sedangkan mangga premium yang dipakai untuk menu mangga cocol datang segar setiap hari dari supplier khusus. Pola suplai seperti inilah yang bikin rujak ndower bisa menjaga rasa dan konsistensi produk meski permintaan terus naik. Nah, bos, seperti yang kita tahu, fenomena bisnis saat ini sudah mobile ya, bos. Strateginya sederhana, pedagang datang langsung ke titik keramaian yang banyak diminta customer. Model ini terbukti lebih efektif karena pembeli bisa pilih langsung buahnya. Pengalaman yang tidak bisa didapat dari sistem pesan antar. Kalau on the road itu kita datang ke daerah-daerah yang emang banyak requestan dari customer gitu. Seperti di sini, ini kan di Gading Fajar, ini banyak banget requestan customer, Kak ke Gading Fajar dong, Kak ke Sidoarjo Gading Fajar dong, kayak gitu. Terus makanya kita datengin ke sini dan ternyata emang peminatnya di sini banyak banget. Konsep seperti ini sebenarnya mirip pop-up store, tapi versi UMKM yang lebih lincah. Polanya mengikuti data permintaan di kolom komentar, DM sampai duplikasi konten FYP. Nah, untuk format datang ke lokasi yang di-request, ini ternyata bisa meningkatkan penjualan hingga 3 kali lipat dibanding penjualan online biasa loh, bos. Kalau OTR saya dari 2024 sudah mulai OTR, tapi itu masih di deket-deket aja di Malang. Untuk yang luar Malang saya dari 2025 ini. Operasional on the road tidak bisa berdiri tanpa strategi konten. Setiap titik penjualan hingga teaser menu harus diinfokan terlebih dulu di sosial media H-1 ya, bos. Selain video pendek, live menjadi ujung tombak penjualan cara on the road, bos. Live commerce memberi keuntungan, stok terlihat real time, antrean terlihat jelas, dan terbangun efek FOMO yang mendorong angka pembelian. Harus membuat konten-konten yang sangat kreatif. Kalau bisa beda dari yang lain. Yang penting kita sekreatif mungkin buat konten itu biar orang itu ngiler lihat konten kita. Dengan sistem seperti ini, titik on the road harus membawa stok besar, sekaligus memastikan biaya operasional mulai dari tol sampai bensin tertutup dari penjualan cepat. Yang pertama pasti dari konten ya, harus maksimal banget kita buat konten. Terus live-nya juga, karena kalau OTR itu pacuannya di live, Mbak. Karena kalau sekarang tuh kan zamannya jualan jalan-jalan ya, semuanya juga live di TikTok. Kecepatan habisnya stok menunjukkan satu hal, model penjualan berbasis lokasi dan konten ini bukan sekedar tren musiman, tapi bentuk baru berjualan. Dan Eka termasuk yang berhasil memaksimalkan momentum ini. Harganya dari 10.000 sampai yang paling mahal itu 45.000. Itu manisan mix premium yang besar. Gitu buahnya lengkap variatif. Ada isi anggur hijau, anggur merah, lengkeng, terus ada isi mangga, salak gitu. Kalau kayak saya OTR, kalau ke sini itu 700 box ada. Dengan volume 700 sampai 900 box per titik, estimasi omset per sesi jualan bisa tembus belasan hingga puluhan juta rupiah loh, bos. Tergantung lokasi dan tingkat keramaian hari itu. Dan itu belum termasuk dengan penjualan yang ada di outletnya sebanyak 3 cabang. Kebayangkan, bos, seberapa derasnya cuan mengalir ke bos Eka? Angka yang menunjukkan bagaimana kekuatan strategi konten, live, dan konsep jualan berpindah-pindah bisa mengubah bisnis rumahan menjadi mesin pencetak cuan. Nah, bos, itu dia rujak ndower jualan jalan-jalan. Bagi kalian yang mau mulai usaha, yang paling terpenting jangan gengsi ya. Tetap semangat.
gas terus, jangan takut untuk memulai, yang paling terpenting cuan bos.